Jadi pertanyaannya, apa itu kebahagiaan? Untuk apa kita hidup? Dan untuk apa hidup? Suatu waktu Anda akan ditanya, untuk apa kita hidup dan untuk apa tujuan hidupmu mencari kebahagiaan? Kalau didalami dengan pertanyaan lanjutan, bahagia itu apa ya lur? Pasti akan muncul banyak definisi dan deskripsi bermacam-macam. Kita akan bahas di seri kedua. Yuk kita urutkan perjalanan hidup kita di bawah ini. Anggap saja Anda sudah lulus kuliah dan bekerja saat ini. Pertama bekerja tanpa sadar, Anda pasti menyaksikan status sosial di lingkungan tempat kerja Anda. Padahal Anda tidak tahu dari mana asal muasal atribut sosial teman-teman atau lingkungan Anda. Karena Anda sudah bekerja dan memiliki gaji, Anda ingin kendaraan baru, akhirnya Anda putuskan untuk mengambil kredit atau pinjaman motor. Anggap saja Anda mengambil 30% gaji Anda untuk mencicil kredit kendaraan Anda selama 4 tahun. Setelah itu Anda bekerja keras lagi 5 tahun kemudian Anda mendapatkan promosi dengan jabatan baru, otomatis pendapatan Anda meningkat. Anda tentunya ingin berbahagia dengan berkeluarga dan akhirnya Anda bertemu pasangan dan menikah. Anda mengambil pinjaman untuk tambahan uang menikah atau biaya bantuan orang tua jika orang tua Anda mampu. Jika tidak, Anda pasti harus bekerja keras lagi untuk menyiapkan biaya pernikahan dan ubur rampenya. Bagian pernikahan saya tidak membahas biaya lebih jauh, nanti merusak kebahagiaan Anda. Setelah Anda menikah, Anda tentunya ingin seperti teman-teman atau lingkungan Anda, ingin memiliki sebuah rumah. Akhirnya Anda putuskan untuk mengambil KPR selama 20 tahun untuk memiliki sebuah rumah. Dan tentunya Anda harus bekerja lebih keras lagi untuk membayar cicilan uang pernikahan, anggap saja 2-3 tahun, dan KPR rumah selama 20 tahun termasuk perabotan rumah. Tahun pertama Anda menikah, Anda dikaruniai seorang anak. Demi kebahagiaan anak dan keluarga, Anda tentu bekerja lebih keras lagi untuk membiayai hidup dan kewajiban membayar pinjaman. Beberapa tahun berikutnya atau 10 tahun lah Anda sudah mendapatkan promosi, dianggap jadi manajer. Tentunya pendapatan Anda meningkat demi status sosial dan menjaga kewibawaan Anda di depan klien atau peningkatan status sosial. Anda ambil pinjaman untuk memiliki sebuah mobil. Anda tentu harus bekerja lebih keras lagi, pulang malam bahkan sampai pagi. Saudaraku, tak terasa anak-anak Anda semakin besar dan bersekolah. Anda tentu ingin mereka mendapatkan sekolah terbaik, uang Anda pastinya berkurang. Buat cicilan rumah, cicilan mobil, operasional kerja, biaya hidup keluarga, biaya anak-anak sekolah, dan fasilitasnya. Saat anak pertama Anda kuliah, tentu usia Anda tidak muda lagi. Anda harus mempersiapkan biaya ekstra anak untuk kuliah, kos, dan kendaraan motor atau mobil. Ini keputusan Anda. Lagi-lagi cara termudah Anda memenuhi kebutuhan Anda adalah meminjam uang lagi dengan kredit baru atau top up pinjaman KPR rumah Anda dengan tambahan 10 tahun. Jadi berapa lama Anda akan mencicil dari sejak Anda mengambil KPR? 30 tahun. Kemudian anak kedua dan seterusnya kuliah, tak terasa anak Anda yang pertama sudah lulus kuliah dan memiliki pasangan, kemudian ingin menikah. Lagi-lagi Anda harus meminjam uang untuk menikahkan anak Anda. Saya berharap di balik kesibukan dan kerja keras Anda masih menyempatkan mengambil kursus keahlian, sertifikasi, dan lainnya untuk mempersiapkan karir Anda pasca pensiun. Yang perlu Anda ingat dan renungkan adalah sampai Anda pensiun dan menua, Anda masih punya beban cicilan KPR rumah, cicilan pinjaman yang lainnya, dan Anda harus bekerja keras lagi setelah pasca pensiun. Itu pun jika Anda masih layak diterima. Semoga saja Anda diterima bekerja kembali. Yang perlu Anda renungkan adalah untuk apa kita hidup? Untuk apa kita hidup dan tujuan Anda hidup? Pernahkah Anda renungkan bahwa hidup yang Anda gunakan hanya untuk bekerja keras dan membayar pinjaman atau hutang dalam memenuhi harapan hidup Anda dan keluarga? Pernahkah Anda berpikir di usia senja Anda harus terbebani membayar beban pinjaman yang seharusnya Anda bisa menikmati hidup Anda tanpa beban hutang atau pinjaman? Saudaraku,
Bijaklah mengambil pinjaman, hutang, atau kredit sesuaikan dengan kebutuhan hidup Anda, bukan karena status sosial Anda. Kalau Anda diberikan panjang umur, mungkin Anda masih bisa berusaha dan bekerja lagi untuk membayar beban hutang Anda. Kalau usia Anda pendek, apakah Anda akan mewariskan hutang kepada anak-anak Anda atau keturunan Anda? Saudaraku, status sosial, gengsi, pujian, tepuk tangan untuk menunjukkan bahwa kita sukses dan bahagia dari orang-orang di luar sana atau lingkungan Anda, itu hanya sementara dan mungkin semu. Toh, Anda harus berpikir logis, bijak, dan memperhitungkan dengan cermat waktu, usia, kesehatan, dan karir Anda nantinya. Sahabatku yang tenang hatinya, ingatlah Tuhan itu Maha Kaya dan Penyayang, yang mengajarkan kepada kita hidup nerimo, sederhana, dan penuh rasa syukur, sehingga tujuan hidup Anda akan terwujud. Jadi pertanyaannya, apa itu kebahagiaan? Pastikan Anda sudah subscribe, setelah itu like and share video ini untuk mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Sukses selalu!